Sedulurku, tahukah Anda bahwa weton pon adalah salah satu pasaran yang dianggap paling senyap namun mematikan? Dalam primbon, pon sering digambarkan seperti air tenang yang menghanyutkan, atau seperti api dalam sekam yang terlihat redup tapi menyimpan bara panas yang bisa melalap apapun. Orang-orang yang lahir di hari pon biasanya tampak kalem, sederhana, bahkan cenderung menghindari keributan. Tetapi inilah letak misterinya, ketika mereka tersakiti, dihina, atau dizalimi, ada daya gaib yang bekerja secara halus untuk membalas. Dan pembalasan itu seringkali datang bukan melalui tangan mereka sendiri, melainkan melalui hukum alam semesta yang seakan berpihak pada pemilik weton pon. Tidak jarang, orang yang berani merendahkan mereka justru jatuh sakit, tertimpa kesialan, atau hidupnya mendadak kacau tanpa sebab yang jelas. Bayangkan, bagaimana mungkin seseorang yang diam saja, bahkan tidak menaruh dendam dalam hati, justru bisa membuat orang yang menyakitinya jatuh dalam kehancuran? Inilah yang membuat banyak kalangan tua Jawa selalu berpesan, jangan pernah meremehkan orang pon. Mereka adalah tipe manusia yang auranya dilindungi, bukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh kekuatan gaib yang datang dari perhitungan weton itu sendiri. Tidak sedikit orang tua zaman dulu mengibaratkan pon sebagai tangan tak terlihat, yang akan bergerak ketika pemiliknya tersakiti. Ia tidak pernah mengumbar kemarahan, tetapi diam-diam hukum sebab akibat berjalan begitu kuat pada orang-orang yang berani menindasnya. Maka, malam ini kita akan mengupas tuntas rahasia besar ini. Kita akan mengungkap bagaimana sifat dasar orang pon, bagaimana kekuatan misterius itu bekerja, serta mengapa mereka sering dianggap sebagai pribadi yang diam-diam berbahaya. Jadi, pastikan Anda menonton tayangan ini sampai selesai. Karena siapa tahu, mungkin saja Anda sendiri, atau orang terdekat Anda, adalah salah satu yang lahir di bawah naungan weton pon. Dan jika benar, maka Anda akan memahami mengapa banyak hal yang terjadi dalam hidup seakan punya kaitan dengan rahasia besar yang akan kita bahas. Sedulurku yang dirahmati Gusti Allah, untuk memahami mengapa weton pon memiliki daya misterius yang begitu menakutkan, kita harus kembali menelusuri akar sejarah budaya Jawa. Dalam kalender Jawa, terdapat 5 pasaran, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Masing-masing bukan hanya sekadar penanda hari, melainkan juga syarat makna spiritual, dihitung dari perpaduan energi bumi, langit, dan perputaran jagat raya. Pon menempati posisi yang unik di antara kelimanya. Ia berada di tengah, bagaikan poros yang menyatukan keseimbangan, namun justru dari titik keseimbangan itu lahir daya yang tidak bisa diremehkan. Orang tua zaman dulu sering berkata, pon iku koyo banyu bening, katon ora ana isine, nanging sejatine bisa nguripi lan bisa mateni. Artinya, pon bagaikan air bening, tampak sederhana, tapi justru disitulah kekuatannya. Ia bisa menghidupi, namun juga bisa melenyapkan. Dalam primbon Jawa, pon memiliki nilai 7. Angka 7 bukan sembarang angka, ia melambangkan kesempurnaan sekaligus misteri. Angka ini kerap dikaitkan dengan pitulungan, pertolongan, dari alam gaib dan sekaligus pitunan, peringatan, bagi yang berbuat zalim. Maka, orang yang lahir di hari pon dipercaya memiliki payung gaib, yang senantiasa melindungi mereka dari bahaya, sekaligus mengembalikan setiap niat buruk yang ditujukan pada dirinya. Uniknya, perlindungan ini bukan berupa perlawanan kasar, melainkan perlawanan halus. Seakan-akan, tanpa mereka berbuat apa-apa, orang yang berniat jahat akan terkena karmanya sendiri. Inilah sebabnya mengapa leluhur kita selalu memberi pesan, aja sembrana karo wong pon. Jangan sekali-kali meremehkan orang pon. Aura misterius ini seringkali membuat orang pon terlihat berbeda. Ada yang mengatakan tatapan mata mereka menyimpan daya tarik tersendiri, seolah ada rahasia besar di balik sorotnya. Ada pula yang merasakan hawa dingin ketika berhadapan dengan mereka, meskipun orang pon itu sendiri tidak bermaksud menakut-nakuti. Sering juga orang-orang yang bertemu pertama kali dengan mereka merasa seperti sedang diperhatikan oleh mata yang tak terlihat. Semua ini membuat weton pon kerap dikaitkan dengan kekuatan spiritual tingkat tinggi, yang bahkan tidak disadari oleh pemiliknya sendiri. Sejarah Jawa mencatat bahwa banyak tokoh sakti lahir di bawah naungan weton pon. Beberapa di antaranya dipercaya memiliki kekuatan batin yang luar biasa, dari sekadar firasat yang selalu tepat, hingga doa atau ucapannya yang kerap menjadi kenyataan. Bahkan, ada cerita turun-temurun tentang seorang tokoh abdi dalam keraton yang lahir di hari pon. Ia hanyalah rakyat biasa, tidak memiliki ilmu kanuragan, tidak pula seorang bangsawan. Namun, setiap orang yang meremehkannya justru berakhir dengan kesialan. Ada yang mendadak sakit parah, ada yang jatuh miskin, bahkan ada pula yang hidupnya tidak tenang sampai akhir hayat. Semua itu terjadi bukan karena ia mengutuk, tetapi karena weton pon sendiri bekerja sebagai tangan tak terlihat yang membalas secara otomatis.
Jika kita menelisik lebih dalam, energi weton pon ini bagaikan cermin dari hukum karma. Orang yang berbuat baik kepada mereka biasanya mendapat balasan kebaikan yang berlipat. Sebaliknya, orang yang berbuat buruk justru terkena dampak buruknya sendiri. Inilah yang membuat pon sering dikatakan sebagai hari pasaran yang netral, tapi sekaligus berbahaya. Netral karena pemiliknya tidak suka cari masalah, berbahaya karena setiap masalah yang diarahkan padanya justru bisa berbalik menghancurkan pihak yang memulai. Dan sedulurku, bayangkan bagaimana jika seseorang yang lahir di weton pon juga sekaligus memiliki perhitungan Neptu tinggi dari hari kelahirannya. Kombinasi energi itu bisa melahirkan pribadi yang tidak hanya disegani secara lahir, tapi juga berwibawa secara batin. Tidak heran bila banyak orang Jawa percaya, pon adalah salah satu weton yang sering melahirkan tokoh pemimpin, guru spiritual, atau pribadi yang sulit ditandingi. Diam-diam, mereka memiliki daya tarik dan kekuatan yang tidak bisa dilawan begitu saja. Jadi, ketika kita berbicara tentang weton pon, jangan hanya melihatnya dari sisi luarnya yang kalem dan sederhana. Di balik kesederhanaan itu, ada aura misterius yang siap bangkit kapan saja. Aura yang bukan hanya melindungi pemiliknya, tapi juga bisa menghantam siapapun yang berani menantang takdir mereka. Maka, jika Anda bertemu dengan seseorang yang lahir di hari pon, berhati-hatilah. Jangan pernah mencoba menyakitinya, karena bisa jadi Anda sedang bermain dengan api yang tidak terlihat, api yang bisa membakar hidup Anda tanpa Anda sadari. Sedulurku semua, setelah kita memahami asal-usul dan nilai mistis dari weton pon, kini saatnya kita menyingkap tabir tentang sifat bawaan orang pon yang seringkali mengejutkan banyak orang. Bila diperhatikan sekilas, mereka yang lahir pada hari pon terlihat sangat sederhana, tidak banyak tingkah, bahkan cenderung menempatkan diri sebagai sosok yang biasa saja. Namun, jangan pernah terkecoh. Di balik sikapnya yang tenang, ada kepribadian yang menyimpan kekuatan besar, ibarat gunung berapi yang tampak tenang di permukaan, tetapi menyimpan magma panas di dalamnya. Orang pon dikenal memiliki pembawaan pendiam, kalem, dan penuh perhitungan. Mereka jarang sekali meluapkan emosi di hadapan orang lain. Saat ada masalah, mereka lebih memilih untuk diam, merenung, dan mencari jalan keluar dengan kepala dingin. Akan tetapi, di balik diamnya itu, ada perhitungan batin yang tajam. Mereka mengingat setiap perlakuan orang lain, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Bedanya dengan orang lain, orang pon tidak mudah melupakan rasa sakit hati. Namun, mereka juga tidak langsung membalas dengan kemarahan. Mereka lebih suka menyerahkan urusan itu pada hukum semesta, yang seringkali bekerja dengan sendirinya. Sifat lain yang menonjol dari orang pon adalah kecerdasannya dalam membaca situasi. Mereka bisa dengan cepat merasakan energi orang di sekitarnya. Seringkali, mereka sudah tahu siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura baik hanya dari tatapan mata atau getaran hati. Itulah sebabnya orang pon jarang sekali tertipu oleh kata-kata manis. Mereka bisa melihat lebih dalam dari sekadar wajah atau ucapan. Kemampuan ini membuat mereka sering dianggap memiliki intuisi yang kuat. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai indera keenam alami. Selain itu, orang pon juga memiliki sifat tegas sekaligus penuh wibawa. Walau di awal tampak pendiam, ketika sudah menyangkut prinsip, mereka bisa berubah menjadi pribadi yang sangat keras. Mereka tidak suka jika dilecehkan atau dipermainkan. Sekali orang lain mencoba merendahkan mereka, biasanya orang pon tidak akan pernah melupakan perbuatan itu. Bahkan tanpa mereka perlu bergerak, orang yang berbuat jahat akan merasakan akibatnya. Inilah salah satu ciri khas yang membuat banyak orang takut berurusan dengan mereka. Namun, jangan salah sangka, sedulurku, orang pon bukanlah pribadi yang suka dendam atau penuh kebencian. Justru sebaliknya, mereka adalah orang yang penuh kesabaran dan kebaikan hati. Mereka sering menolong orang lain secara diam-diam, tanpa berharap imbalan. Banyak orang pon yang dikenal dermawan, suka membantu, dan ringan tangan. Tetapi, kesabaran dan kebaikan itu jangan sekali-kali diuji. Karena ketika mereka tersakiti, energi spiritual yang menyertai kelahiran mereka akan bergerak, seolah-olah ada kekuatan gaib yang turun tangan untuk menegakkan keadilan. Yang menarik, sedulurku, orang pon juga memiliki sifat sulit ditebak. Kadang mereka bisa sangat hangat, penuh canda, dan menyenangkan. Namun di lain waktu, mereka bisa berubah menjadi sosok yang dingin, misterius, bahkan membuat orang lain merasa segan untuk mendekat. Sifat dualitas ini membuat mereka seolah memiliki dua wajah. Wajah yang ramah untuk orang-orang yang menghormati mereka, dan wajah misterius yang menakutkan bagi orang yang berani meremehkan mereka. Bagi keluarga dan orang terdekat, orang pon adalah pribadi yang setia dan bisa diandalkan. Mereka rela berkorban demi orang yang mereka cintai. Tetapi sekali kepercayaan mereka dikhianati, sangat sulit untuk mendapatkannya kembali.
Orang Pon tidak suka dengan pengkhianatan, karena bagi mereka, kepercayaan adalah segalanya. Maka, jika ada orang yang berani mengkhianati hati orang Pon, biasanya kehidupan orang itu tidak akan pernah tenang. Bukan karena orang Pon membalas secara langsung, tetapi karena energi weton mereka akan mengembalikan semua luka itu dalam bentuk kesialan yang beruntun. Inilah sebabnya mengapa orang Jawa zaman dulu sering berpesan kepada anak-anaknya, "Ojo sembrono karo wong Pon, luwih becik gauli nganggo ati sing resik." Jangan sekali-kali bersikap sembrono pada orang Pon, lebih baik bergaul dengan hati yang bersih. Sebab bila kita memperlakukan mereka dengan tulus, kita akan mendapat sahabat sejati yang setia sampai mati. Tetapi bila kita menyakiti mereka, kita sedang membuka pintu malapetaka untuk diri kita sendiri. Sedulurku, semakin kita menggali sifat-sifat orang Pon, semakin jelas bahwa mereka bukanlah pribadi sembarangan. Mereka adalah sosok yang diam-diam menyimpan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Itulah mengapa weton Pon dianggap sebagai salah satu weton yang paling misterius sekaligus paling menakutkan. Sebab, sifat dasarnya yang kalem justru menjadi tempat persembunyian bagi kekuatan yang bisa menghancurkan siapapun yang berani mengusiknya. Sedulurku, kini kita masuk pada inti misteri terbesar dari weton Pon. Kekuatan spiritual tersembunyi yang membuat mereka sering disebut sebagai pribadi yang diam-diam berbahaya. Mengapa demikian? Karena orang Pon tidak perlu mengumbar emosi, tidak perlu mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan tidak perlu melakukan tindakan balasan secara nyata. Cukup dengan diam, cukup dengan menyerahkan segalanya kepada Gusti Allah dan hukum alam semesta. Orang yang berani menyakiti mereka justru akan mendapatkan balasannya sendiri. Inilah salah satu rahasia yang paling banyak ditakuti orang Jawa dulu. Weton Pon dianggap memiliki daya gaib yang otomatis bekerja ketika mereka dilukai. Bayangkan, sedulurku, seorang yang lahir di hari Pon biasanya terlihat kalem. Namun, ketika ia dihina atau direndahkan, dalam hatinya hanya muncul satu hal, rasa sabar. Mereka jarang melawan secara langsung, bahkan ada yang memilih tersenyum meski hatinya tersayat. Akan tetapi, di saat itu pula energi weton Pon bergerak. Energi itu seakan memanggil kekuatan dari jagat gaib untuk menegakkan keadilan. Banyak cerita dari mulut ke mulut yang menceritakan bagaimana seseorang yang tega merugikan orang Pon akhirnya justru tertimpa kesialan. Usahanya bangkrut, rumah tangganya berantakan, atau hidupnya didera penyakit aneh yang tak kunjung sembuh. Semua itu terjadi bukan karena orang Pon mengutuk, melainkan karena daya Pon otomatis mengembalikan energi buruk kepada pemiliknya. Kekuatan ini sering disebut sebagai pantulan karma instan. Bila pada umumnya karma berjalan lambat, maka pada orang Pon, pantulan itu bisa terjadi lebih cepat. Tidak jarang, orang yang menyakiti mereka akan langsung merasakan ganjarannya dalam hitungan hari atau minggu. Dan lebih dahsyat lagi, orang Pon tidak pernah merasa perlu melakukan apapun. Mereka tetap menjalani kehidupan dengan tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, jagat seakan bekerja untuk mereka. Beberapa ahli primbon Jawa menjelaskan bahwa kekuatan Pon ini berasal dari angka Neptu 7 yang melekat padanya. Angka ini adalah simbol dari pitulungan, perlindungan dari hal-hal gaib yang tidak terlihat. Jadi, siapapun yang lahir di hari Pon seperti memiliki Hodam alami yang selalu berjaga. Hodam itu tidak selalu berupa makhluk gaib yang menampakkan diri, melainkan bisa berupa energi halus yang mengelilingi tubuh orang Pon. Energi inilah yang bekerja ketika pemilik weton Pon dilukai. Seakan energi itu berkata, "Aku tidak akan membiarkan orang ini menderita sendirian. Biarlah yang menyakitinya merasakan akibatnya." Ada kisah menarik dari masyarakat Jawa Tengah, sedulurku. Seorang pedagang yang lahir di weton Pon pernah ditipu habis-habisan oleh rekan bisnisnya. Alih-alih marah, pedagang itu hanya berkata dengan tenang, "Rejeki sing ora sah, ora bakal tahan suwe." Artinya, rejeki yang diperoleh dengan cara tidak benar tidak akan bertahan lama. Benar saja, beberapa bulan kemudian, rekan bisnis yang menipunya mengalami kerugian besar, usahanya bangkrut, dan hidupnya terlilit hutang. Sementara si pedagang Pon, meski awalnya jatuh miskin karena ditipu, justru bangkit kembali dan hidupnya semakin makmur. Banyak orang percaya bahwa inilah contoh nyata bagaimana weton Pon membalas secara diam-diam. Kekuatan spiritual orang Pon juga terlihat dari ucapannya. Meski jarang bicara, sekali mereka mengucapkan sesuatu dengan penuh perasaan, kata-kata itu sering menjadi kenyataan. Tidak heran jika doa orang Pon dianggap mustajab. Bahkan tanpa berdoa secara khusus, hanya dengan mengeluh dalam hati pun, alam semesta seakan ikut bergerak. Maka, berhati-hatilah jika Anda pernah membuat orang Pon kecewa. Meski mereka tidak mengutuk, kekecewaan itu bisa menjelma menjadi energi gaib yang menghantam balik. Namun, perlu dicatat, sedulurku, kekuatan ini bukan berarti orang Pon selalu menakutkan.
Justru sebaliknya, kekuatan itu hadir untuk melindungi mereka dari kezaliman. Orang Pon pada dasarnya adalah pribadi yang damai. Mereka tidak suka menyakiti orang lain, mereka ingin hidup tenang, penuh harmoni. Tetapi ketika orang lain berani mengusik ketenangan itu, maka daya weton Pon akan bergerak sebagai benteng. Benteng itu bisa berupa kejadian-kejadian yang membuat orang jahat sadar bahwa tindakannya salah. Dengan kata lain, orang Pon adalah pribadi yang hidup di bawah hukum. Ojo dolanan geni, jangan bermain api, karena jika api itu tersulut, maka dampaknya bisa menghancurkan. Sedulurku, bukankah menakjubkan bagaimana sebuah weton bisa membawa daya spiritual sedemikian besar? Pon adalah contoh nyata bahwa tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan otot atau senjata. Ada kekuatan yang bekerja diam-diam, sunyi, namun hasilnya jauh lebih dahsyat. Inilah yang membuat weton Pon dihormati sekaligus ditakuti. Sebab, siapapun yang berniat buruk pada mereka akan cepat atau lambat merasakan akibatnya. Sedulurku semua, salah satu cara terbaik untuk memahami betapa dahsyatnya daya spiritual weton Pon adalah dengan mendengarkan kisah nyata yang diwariskan turun-temurun. Cerita-cerita ini bukanlah sekadar dongeng belaka, melainkan pengalaman yang dialami langsung oleh orang-orang di kampung, keraton, bahkan keluarga biasa. Disinilah kita bisa melihat bagaimana energi weton Pon bekerja secara nyata, meski tak kasat mata. Ada sebuah kisah yang cukup terkenal di daerah pesisiran Jawa Timur. Seorang pemuda bernama Sastro, lahir di hari Pon, hidupnya sederhana. Ia bekerja sebagai buruh tani dan dikenal ramah oleh tetangga. Namun, karena sifatnya yang pendiam, ia sering dianggap lemah dan tak punya keberanian. Suatu ketika, Sastro ditipu oleh seorang tengkulak yang sengaja membeli hasil panennya dengan harga sangat murah. Sastro hanya diam, tidak banyak protes, meskipun jelas-jelas ia merasa dirugikan. Anehnya, tidak lama setelah kejadian itu, si tengkulak mengalami kecelakaan misterius. Gerobak yang biasa ia gunakan untuk mengangkut hasil panen terbalik di jalanan tanpa sebab, padahal jalannya rata. Ia selamat, tetapi semua hasil panennya hancur berantakan, tidak ada yang bisa dijual. Orang-orang di desa berbisik, "Iki pasti balasan saka wong Pon sing wis diapusi." Kisah lain datang dari Yogyakarta, dari seorang abdi dalam keraton yang juga lahir pada hari Pon. Ia dikenal sangat rendah hati, tidak banyak bicara, dan sangat setia pada tugasnya. Namun, ada seorang rekan kerjanya yang iri dengan kepercayaan yang ia dapatkan dari keraton. Rekan itu mencoba menjatuhkannya dengan fitnah. Abdi dalam Pon itu hanya tersenyum, tidak berusaha membela diri. Ia hanya berkata lirih, "Sing salah bakal ketok dewe." Benar saja, beberapa waktu kemudian, rekan yang memfitnah itu justru ketahuan melakukan kecurangan dan akhirnya dipecat dari keraton. Sementara abdi dalam Pon tetap bekerja dengan penuh wibawa, bahkan semakin dihormati karena kesabarannya. Tidak berhenti di situ, ada pula cerita yang lebih menyeramkan. Sedulurku, di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang perempuan yang lahir di weton Pon menjadi korban perundungan oleh beberapa tetangganya. Mereka sering mengejek dan menertawakannya karena penampilannya yang berbeda. Sang perempuan hanya diam, tidak pernah membalas, bahkan tetap tersenyum pada mereka. Namun, satu persatu orang yang sering mengejeknya mengalami kesialan. Ada yang tiba-tiba jatuh sakit, ada yang rumah tangganya porak-poranda, bahkan ada yang mengalami kecelakaan aneh saat bekerja di ladang. Warga desa mulai ketakutan, mereka yakin ini adalah akibat dari menyakiti orang yang lahir di weton Pon. Sejak itu, perempuan tersebut justru dihormati, dan orang-orang yang dulu merendahkannya kini meminta maaf serta berusaha mendekat dengan tulus. Sedulurku, bukankah cerita-cerita ini membuat kita merinding? Seakan-akan, weton Pon membawa hukum gaib yang otomatis bekerja. Mereka yang berbuat jahat akan terkena balasannya sendiri, tanpa perlu orang Pon melakukan apa-apa. Hal ini mengingatkan kita pada pepatah Jawa, "Sapa nandur bakal ngunduh." Barang siapa menanam, dialah yang akan menuai. Orang Pon hanyalah cermin dari hukum alam itu. Bila kita memperlakukan mereka dengan baik, maka kita akan mendapat balasan kebaikan yang besar. Namun bila kita memperlakukan mereka dengan buruk, maka kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Selain kisah nyata, dalam dunia pewayangan pun weton Pon sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh sakti yang tampak sederhana namun memiliki daya luar biasa. Contohnya adalah tokoh Semar, sang punakawan yang selalu tampak rendah hati dan jenaka. Namun jangan salah, dalam cerita pewayangan, Semar adalah titisan dewa yang bisa menundukkan raja sekalipun. Karakternya mirip dengan orang Pon. Sederhana, sabar, penuh ulas asih, tapi jika tersakiti, daya spiritualnya bisa menghancurkan siapapun yang berani melawannya. Maka tidak heran bila orang Jawa sering menyebut Pon sebagai weton yang disemayani,
alias diberi anugerah penjaga spiritual oleh alam semesta. Dari semua kisah ini, kita belajar bahwa weton pon bukan sekadar hitungan hari, melainkan sebuah energi hidup yang nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang lahir di hari pon bagaikan memiliki benteng tak kasat mata. Benteng itu akan selalu menjaga mereka dari bahaya, sekaligus memberi pelajaran pada orang yang berniat jahat. Jadi, jika sedulurku sekalian pernah bertemu dengan orang pon, hargailah mereka, hormatilah mereka, dan perlakukanlah dengan tulus. Karena kebaikan yang kita tanam pada mereka akan kembali berlipat-lipat, dan keburukan yang kita arahkan pada mereka akan berbalik menghantam diri kita sendiri. Sedulurku semua, setelah kita menyimak kisah-kisah nyata tentang bagaimana weton pon diam-diam mampu menghancurkan orang yang menyakitinya, maka tibalah saatnya kita mengambil hikmah. Seringkali manusia terlalu mudah menganggap remeh orang lain. Kita hanya menilai dari penampilan luar, dari gaya bicara, atau dari apa yang terlihat oleh mata. Padahal, leluhur Jawa selalu menekankan pepatah, aja dumeh, aja meremeh. Jangan pernah bersikap sombong, jangan pernah meremehkan orang lain. Apalagi bila orang itu lahir di bawah naungan weton pon, sebab sekali saja kita berlaku zalim, maka hukum semesta akan bergerak, dan akibatnya bisa sangat mengerikan. Ada 3 pesan utama yang selalu diwariskan para sesepuh tentang bagaimana sebaiknya kita memperlakukan orang pon. Pertama, jangan pernah menyakiti hatinya. Orang pon memang jarang melawan, tetapi ingatlah, mereka memiliki daya spiritual yang secara otomatis melindungi dirinya. Menyakiti hati mereka sama saja dengan menyalakan api yang bisa membakar diri kita sendiri. Kedua, bergaullah dengan hati yang bersih. Orang pon bisa merasakan energi orang di sekitarnya. Jika niat kita tulus, mereka akan menjadi sahabat yang setia, pelindung yang kuat, bahkan bisa membawa keberkahan dalam hidup kita. Namun, bila kita mendekat dengan niat buruk, cepat atau lambat niat itu akan berbalik menghantam kita sendiri. Ketiga, hargai kesabaran mereka. Jangan pernah berpikir bahwa kesabaran orang pon adalah kelemahan. Justru kesabaran itu adalah kekuatan yang mampu mengguncang kehidupan orang yang berani menguji batasnya. Sedulurku, para leluhur juga sering menekankan bahwa pon adalah weton yang membawa keberkahan sekaligus peringatan. Bila diperlakukan dengan baik, orang pon akan menjadi sumber energi positif dalam kehidupan kita. Mereka adalah orang yang setia, tulus, dan tidak pernah segan berkorban demi orang yang mereka sayangi. Tetapi bila disakiti, mereka bagaikan cermin yang memantulkan setiap keburukan kembali kepada si pelaku. Maka, jalan terbaik adalah selalu menjaga hati, perkataan, dan perbuatan kita terhadap mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tidak sadar bahwa ucapan kita bisa melukai. Orang pon mungkin tidak langsung menegur atau marah, tetapi jangan anggap diam mereka sebagai tanda tidak peduli. Justru di dalam diam itu ada doa, ada keluhan batin, yang seringkali langsung direspons oleh semesta. Maka, biasakanlah menjaga lisan kita. Jika ada masalah, bicarakan dengan baik-baik. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang pon terluka. Sebab luka kecil di hati mereka bisa mendatangkan akibat yang besar bagi kehidupan kita. Nasihat penting lainnya adalah, bila Anda sendiri lahir di weton pon, gunakanlah daya itu dengan bijak. Jangan merasa bangga berlebihan atau menjadikan energi gaib itu sebagai senjata untuk menakut-nakuti orang lain. Ingatlah, semua kekuatan sejatinya datang dari Gusti Allah. Pon hanyalah saluran energi yang diberikan sebagai bentuk perlindungan. Maka, pergunakanlah untuk kebaikan, melindungi diri, membantu sesama, dan menjaga harmoni. Jangan sekali-kali memelihara kebencian, karena energi pon yang seharusnya membawa perlindungan bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan diri sendiri. Sedulurku, kita hidup di dunia ini tidak sendiri. Ada hukum sebab akibat yang berlaku, ada energi gaib yang mengelilingi kita, ada doa-doa yang tak terlihat tetapi nyata kekuatannya. Pon adalah salah satu bukti bahwa hukum itu ada. Maka, marilah kita belajar dari mereka, belajar tentang kesabaran, belajar tentang diam yang penuh makna, dan belajar tentang bagaimana menyerahkan segalanya kepada Gusti Allah ketika kita dizalimi. Hidup akan jauh lebih indah bila kita saling menghormati. Kita tidak perlu takut kepada orang pon bila kita berbuat baik. Justru kita akan merasakan berkah yang luar biasa dari persahabatan dengan mereka. Tetapi bila kita menempuh jalan sebaliknya, bila kita merendahkan dan menyakiti mereka, maka kita sendiri yang harus bersiap menghadapi balasan yang tak terduga. Jadi, sedulurku, waspadalah. Hormatilah setiap orang, terlebih mereka yang lahir di weton pon. Ingat selalu pesan leluhur, sing lakoni ala, bakal nampa ala. Sing lakoni becik, bakal oleh becik. Siapa yang berbuat buruk, akan menuai keburukan. Siapa yang berbuat baik, akan mendapat kebaikan.
Begitulah hukum semesta bekerja, dan PON adalah cerminan paling nyata dari hukum itu. Sedulurku yang budiman, akhirnya tibalah kita pada penghujung pembahasan tentang rahasia besar weton PON. Dari awal tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana PON bukanlah weton yang bisa diremehkan. Mereka tampak sederhana, tenang, bahkan seringkali tidak menonjol. Namun di balik kesederhanaan itulah tersimpan daya gaib yang sangat kuat. Kekuatan itu bukanlah kekuatan biasa, melainkan kekuatan semesta yang bekerja secara otomatis. Itulah mengapa orang-orang PON sering disebut sebagai pribadi yang diam-diam bisa menghancurkan siapapun yang berani menyakiti mereka. Balasan itu tidak datang dari tangan mereka sendiri, melainkan dari hukum semesta yang digerakkan oleh doa, keluh kesah, dan restu Tuhan. Bayangkanlah, betapa dahsyatnya kekuatan yang bekerja dalam diam itu. Seringkali orang yang menyakiti PON tidak sadar bahwa hidupnya mulai dirundung masalah. Bisnisnya merosot, kesehatan terganggu, rumah tangga retak, atau rezekinya tersumbat. Semua itu bisa terjadi tanpa perlu orang PON membalas dengan perbuatan kasar. Karena seperti yang kita pelajari, energi PON bekerja dalam senyap. Mereka tidak suka ribut, tidak suka bertikai, tetapi kesedihan dan sakit hati mereka mampu memanggil energi yang melindungi dirinya, bahkan sekaligus menghukum pelaku. Inilah yang membuat weton PON selalu dihormati, baik oleh sesama manusia maupun oleh makhluk halus yang mengenal kekuatan spiritual mereka. Namun, sedulurku, pesan terpenting yang harus kita pegang adalah, jangan sekali-kali takut kepada PON jika kita berbuat baik. Justru sebaliknya, jadikan mereka sahabat, saudara, bahkan guru kehidupan. Bersama orang PON, kita bisa belajar tentang kesabaran, keteguhan hati, serta ketulusan yang jarang dimiliki orang lain. Mereka adalah pribadi yang tidak suka menyakiti, tetapi sangat tegas dalam menjaga harga diri. Bila Anda memperlakukan mereka dengan tulus, maka yang Anda dapatkan bukan hanya persahabatan, melainkan juga keberkahan hidup. Karena energi PON akan mengalir kepada siapapun yang dekat dengan mereka dalam kebaikan. Sedulurku, marilah kita jadikan cerita ini sebagai cermin kehidupan. Jangan remehkan orang lain, sekecil apapun ia tampak di mata kita. Jangan pernah merasa lebih tinggi, karena bisa jadi orang yang kita anggap lemah justru memiliki kekuatan gaib yang tak terlihat. Ingatlah selalu pepatah Jawa, urip iku urup. Hidup itu harus memberi cahaya bagi sesama, bukan sebaliknya membuat gelap kehidupan orang lain. Jika kita hidup dengan hati yang tulus, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, bahkan dari weton sekuat PON sekalipun. Dan akhirnya, untuk Anda semua penonton setia channel ini, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga pembahasan kali ini membuka mata kita tentang betapa agungnya warisan ilmu leluhur Jawa, sekaligus mengingatkan kita agar lebih berhati-hati dalam bersikap kepada siapapun, khususnya kepada mereka yang lahir di weton PON. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda di bawah, sebutkan dari kota mana Anda menonton video ini, agar kita bisa saling mengenal sebagai sedulur satu tanah air. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, semoga Tuhan selalu melindungi kita semua. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.